Setelah Rasulullah mendapatkan tempat sebagai pusat komando di jalan bukit, maka orang-orang musyrik melancarkan serangan yang terakhir sebagai upaya untuk menghabisi orang muslim. Ibnu Ishaq menuturkan, selagi Rasulullah SAW berada di jalan bukit, ada beberapa orang Quraisy yang mendaki bukit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Bendera itu bukan Khalid bin Walid tapi Ali bin Abi Thalib. Jadi orang Quraisy itu mendaki di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Beliau bersabda, "Ya Allah, tidak selayaknya bagi mereka untuk mengungguli kita." Jadi nggak patut orang-orang Quraisy itu lebih lebih baik dari kita. Mengungguli itu artinya lebih baik, lebih hebat dari orang-orang muslim. Kemudian Umar bin Khattab bersama beberapa orang muhajirin menyerang Abu Sufyan dan Khalid bin Walid hingga mereka turun dari atas bukit. Sewaktu peperangan Al-Umawi, orang musyrik juga pernah naik ke atas bukit. Lalu Rasulullah bersabda kepada Sa'ad, "Buatlah mereka ketakutan." "Bagaimana hanya dengan sendirian aku bisa membuat mereka ketakutan?" kata Sa'ad. Namun beliau tetap bersabda seperti itu hingga 3 kali. Akhirnya saat mengambil sebatang anak panah dari tabungnya lalu membidikkan ke tubuh salah seorang musyrik hingga dapat membunuhnya. Saat menuturkan, lalu anak panah itu kuambil lagi, kubidikkan kepada seseorang lain hingga dapat membunuhnya. Kemudian anak panah itu kuambil lagi dan kubidikkan lagi kepada seseorang yang lain hingga dapat membunuhnya. Akhirnya mereka semua turun dari atas bukit. Kukatakan, ini adalah anak panah yang penuh berkah. Lalu kata saat tadi, lalu aku memasukkannya ke dalam tabung. Anak panah itu tetap disimpan saat hingga dia meninggal dunia, dan setelah itu disimpan oleh anak keturunannya. Jadi sebenarnya Rasulullah tuh tahu bahwa bukit itu kalau orang kan gimana, mau mencapai ke atas harus mendaki dulu kan, dan kan dari atas orang tahu kalau ada yang mendaki, jadi kan mudah sekali. Makanya Rasulullah ngomong itu, percayalah bahwa dengan memanah dari atas bukit itu ya, maka apa yang dikatakan kepada saat itu bisa membuat orang-orang kafir tadi ketakutan kayak gitu ya. Ini merupakan serangan terakhir yang dilancarkan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad setelah mereka tidak tahu sama sekali kemana Rasulullah pergi, dan setengah yakin kalau mereka itu bisa membunuh beliau, maka mereka kembali ke markas pasukan lalu bersiap untuk kembali ke Mekah. Di antara mereka ada yang masih sibuk ya, seperti yang dilakukan oleh wanita Quraisy yang terus mencari orang-orang muslim yang terbunuh. Mereka ada yang memotong telinganya, hidungnya, kemaluannya, mencabik-cabik perutnya, hingga Hindun binti Utbah mengambil jantung Hamzah lalu mengunyah-ngunyahnya. Karena tidak bisa menelannya, maka kunyahan itu dimuntahkannya. Dia juga memotong telinga dan hidung Hamzah lalu menjadikannya sebagai gelang kaki dan kalung. Orang kan kejam. Pada detik-detik terakhir ada 2 peristiwa yang menunjukkan sejauh apa kesiapan orang-orang muslim itu dalam berperang dan sejauh apa keteguhan mereka di jalan Allah. Yang pertama Ka'ab bin Malik menuturkan, "Aku termasuk orang yang bergabung dalam peperangan. Setelah kulihat tindakan orang musyrik terhadap tubuh orang-orang muslim yang terbunuh, maka aku pun berlalu ke sana untuk mengintip. Kulihat ada seorang musyrik yang mengumpulkan baju-baju besi yang di dalamnya masih ada jasad orang muslim, seraya berkata, 'Kumpulkanlah sebagaimana kalian mengumpulkan kambing-kambing yang sudah disembelih.'" Jadi dianggapnya orang-orang muslim itu seperti kambing. Ternyata ada seorang muslim yang sudah menunggu kedatangannya sejak tadi sambil mengenakan baju besi. Aku berjalan mendekat di belakangnya dan telah
memperkirakan jarak antara diriku dan orang muslim serta orang musyrik tadi, hingga semuanya dapat kulihat dengan jelas. Ternyata orang musyrik lebih lengkap dan lebih baik keadaannya. Aku terus mengawasi keduanya hingga mereka saling berhadapan. Lalu orang muslim memukul orang musyrik itu hingga terputus menjadi dua bagian. Orang muslim itu menampakkan wajahnya dan bertanya kepadaku, "Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Ka'ab?" Aku adalah Abu Dujana. Yang kedua, berani Abu Dujana. Ya pakai sorban ya, kita ingat Abu Dujana pakai sorban. Kalau dia sudah pakai sorban berarti dia siap bertarung. Ada beberapa wanita mukminah yang datang ke medan peperangan setelah pertempuran usai. Anas menuturkan, kulihat Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Sulaim menyingsingkan gaunnya hingga terlihat gelang kakinya sambil menggendong geribah tempat air di punggung. Mereka berdua memberi minum kepada orang-orang, lalu kembali mundur ke belakang untuk memenuhi geribahnya, lalu maju lagi untuk memberi minum. Umar berkata, Ummu Salid memberikan geribah kepada kami pada waktu perang Uhud. Ya, itu fungsinya wanita dalam peperangan. Di antara wanita itu ada juga Ummu Aiman. Saat ia melihat orang muslim lari kocar-kacir dan bahkan sebagian di antara mereka ada yang hendak kembali ke Madinah, maka seketika itu dia menaburkan debu ke wajah mereka dan berkata, "Jalankan saja alat penggiling dan berikan kepadaku pedangmu." Maksudnya percuma, maksudnya kayak gitu ya. Kan laki-laki. Kalau enggak tuh ya sudah, giling aja itu, giling gendum. Aku yang berperang, maksud Ummu Aiman kayak gitu ya. Setelah itu dia segera pergi ke kancah peperangan, memberi minum kepada orang yang terluka. Bahkan dia juga sempat membidikkan anak panah mengenai Hibban bin Al-Ariqah. Sekalipun anak panah itu mengenai sasaran tapi mental, maksudnya tidak kena ke kulitnya ya, tidak menembus baju besinya ya, karena dia pakai baju besi orang tadi ya, Hibban tadi. Musuh Allah itu pun tertawa terbahak-bahak. Ya, tidak kena kayak gitu ya. Karena tidak kena tadi kan. Hal itu membuat Rasulullah tidak senang. Beliau pun menyerahkan sebuah anak panah tanpa ada matanya. Tidak katik mata. Coba, tidak tajam berarti kan? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sa'ad membidikkannya ke arah Hibban dan tepat mengenai sasaran pada tengkuknya hingga membuatnya terjengkang ke tanah. Beliau tersenyum hingga terlihat gigi gerahamnya. Saat itu beliau bersabda, saat telah melecehkan Hibban untuk Ummu Aiman. Ini maksudnya tuh sudah memberi hadiah untuk Ummu Aiman. Allah telah memenuhi doanya. Tadi kan melecehkan Ummu Aiman kan? Yang ini tadi Hibban tadi. Nah, sekarang oleh Sa'ad digituin juga. Terjengkang ke tanah.